Monggo pinarak ning channelku. Yuk, inti perjalananku di Makassar. Bulan Mei kemarin, aku dapat undangan dari kantor untuk melakukan perjalanan dinas ke Makassar. Bersama rekan kerjaku yang lain, kita ber-18 orang berangkat bareng-bareng dari Bandara Juanda, Surabaya. Perjalanan udara dari Surabaya ke Makassar menempuh waktu 1,5 jam. Dan akhirnya kita semua mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan selamat. Ikutin terus perjalananku ya. Sekarang aku lagi ada di area Benteng Fort Rotterdam yang ada di dekat pantai Losari. Benteng ini merupakan peninggalan kerajaan Goa, tapi sudah direnov oleh VOC karena waktu itu telah diambil alih. Di benteng ini merupakan tempat dipenjaranya Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro tidak mau menunduk saat melewati pintu penjara, maka Belanda membuat pintu yang lebih kecil daripada pintu aslinya. Dan seperti inilah saat teman-temanku melewati pintu tersebut. Di dalam area benteng juga terdapat Museum Lagaligo. Di dalam museum terdapat transportasi darat, teknologi tradisional, dan senjata peninggalan Pangeran Diponegoro dan Sultan di Kerajaan Goa pada waktu itu. Kita lanjut ke hari berikutnya. Kita sedang menuju ke makam Pangeran Diponegoro yang terletak di pusat kota Makassar. Saat masih di penjara di Benteng Fort Rotterdam Makassar, Pangeran Diponegoro meminta izin kepada Belanda untuk keluar sebentar. Tujuannya adalah beliau ingin mencari lokasi pemakaman ketika nanti sudah wafat. Dan disinilah lokasi yang beliau inginkan. Kita berdoa dulu ya Sobat Budaya. Juru kunci yang menjaga makam ini merupakan generasi kelima keturunan Pangeran Diponegoro. Mari kita lanjut ke hari berikutnya. Kebetulan hotel yang kita tempatin lokasinya dekat dengan Masjid 99 Kubah. Jadi aku dan teman-teman menyempatkan sholat Jumat di sana. Masjid ini dirancang oleh Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Proses pembangunan sejak tahun 2017 dan direncanakan akan selesai di tahun 2022 ini. Siang-siang abis kehujanan enaknya makan coto Makassar nih. Aku dan teman-teman lagi ada di warung coto Nusantara. Coto Makassar menggunakan daging sapi dan kuah yang kental, biasanya dimakan dengan ketupat. Berikutnya kita ziarah ke makam tokoh yang dijuluki ayam jantan dari timur. Siapa lagi kalau bukan Sultan Hasanuddin. Kompleks makam di sini ada di puncak bukit Tamalate. Bentuk makam di sini unik ya, seperti candi. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16. Beliau pandai dalam berdagang. Kita berdoa dulu ya Sobat Budaya. Kekayaan rempah yang ada di Sulawesi Selatan membuat VOC ingin memonopoli perdagangan. Pada tahun 67, VOC Belanda menyerang Makassar dan membuat kerajaan Goa lemah karena terdesak, mengakibatkan Sultan Hasanuddin mau menandatangani perjanjian Bungaya. Sampailah kita di istana kerajaan Goa. Di sini juga ada Museum Bala Lompoa. Kita masuk ke dalam museum dulu ya Sobat Budaya. Di dalam museum ini terdapat baju adat, senjata tradisional, foto Sultan Kerajaan Goa, berikut foto sejarah lainnya, koin kuno, info tentang aksara Lontara atau tulisan yang dipakai pada zaman Kerajaan Goa dulu. Museum ini dikelola oleh dinas yang membidangi kebudayaan di Kabupaten Goa. Di dalam ruangan khusus terdapat mahkota dari emas asli yang dipakai oleh Raja Goa. Malam harinya kita lanjut ziarah ke makam Syekh Yusuf. Syekh Yusuf merupakan ulama sekaligus pahlawan nasional. Beliau menikah dengan putri Sultan Goa. Setelah Kesultanan Goa dikalahkan oleh Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten, Jawa Barat. Saat itu Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam. Namun tahun 82 Sultan Ageng dikalahkan oleh Belanda dan Syekh Yusuf diasingkan ke Sri Lanka. Waktunya kuliner malam, ikan bandeng bakar asli Pangkep Pangkajene Kepulauan.
Selanjutnya kita jalan-jalan ke kawasan Cagar Budaya Taman Arkeologi Leang-Leang yang ada di Kabupaten Maros. Leang-Leang yang dalam bahasa Bugis Makassar artinya adalah goa. Di kawasan ini terdapat pegunungan kars terbesar dan terindah kedua di dunia setelah Cina. Salah satu goa yang terdapat lukisan manusia purba adalah Leang Petakere. Di dekat goa juga terdapat sungai yang mengalir. Saat menuju Leang Petakere, kita akan melewati Taman Batu. Taman Batu merupakan lokasi yang pernah dijelajahi manusia purba sekitar 45 juta tahun yang lalu. Batuan yang muncul terjadi akibat adanya pengangkatan daratan sekitar 3 cm per 1000 tahun. Proses ini terjadi 12 juta tahun yang lalu. Sekarang aku lagi di Gua Takere yang ada di kawasan Geopark Leang-Leang, dan di sini ada gambaran dari manusia purba yang berbentuk binatang yaitu babi. Selain gambar babi, juga ada cap tangan manusia purba. Mumpung di Maros, kita sekalian ke Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Taman Nasional ini mencakup 3 wilayah kabupaten, yaitu Maros, Pangkajene Kepulauan, dan Bone. Ada area kolam yang bisa untuk berenang juga loh, karena di sini ada air terjunnya. Lokasi ini dijuluki sebagai The Kingdom of Butterfly oleh Alfred Russel Wallace. Karena menurut penelitiannya ada minimal 250 spesies kupu-kupu, sehingga di sini juga dibangun museum kupu-kupu. Oh iya, kalau ke Makassar jangan lupa kunjungin tempat ikoniknya, apalagi kalau bukan Pantai Losari. Selesai sudah perjalananku di Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di jalan-jalanku berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.